Salam kerahiman. Hari ini 19 Januari. Kita sambungan sama yang kemarin tanggal 18 ya. Kita mulai dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca dari 475 dan 476. Kita akan masuk ke terjadinya doa koronka ya. 475, 476. Ketika aku berdoa dengan cara ini, aku melihat ketidakmampuan sang malaikat. Ia tidak mampu melaksanakan hukuman adil yang setimpal dengan dosa-dosa itu. Belum pernah sebelumnya aku berdoa dengan kekuatan batin seperti yang kulakukan waktu itu. Kata-kata yang kuucapkan dalam permohonan kepada Allah adalah sebagai berikut. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, demi dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. 476. Keesokan harinya ketika aku memasuki kapel, aku mendengar suara ini dari dalam hati. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Sesudah aku mengucapkan doa itu dalam jiwaku, aku mendengar suara ini. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara berikut. Pertama-tama ucapkanlah 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria dan aku percaya. Kemudian pada manik Bapa kami ucapkanlah kata-kata berikut. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Pada manik-manik Salam Maria, ucapkanlah kata-kata berikut. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan sebagai penutup, daraslah 3 kali kata-kata berikut. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 475. Ketika aku berdoa dengan cara ini. Jadi kalau kita ingat cerita kemarin, Suster Faustina dibisikkan doa dalam hatinya, yang dia dengar dalam hatinya. Dan dikatakan ketika aku berdoa dengan cara ini, aku melihat ketidakmampuan sang malaikat. Malaikat jadi nggak berdaya. Tadinya dia sudah mau melaksanakan murka Allah dengan petir dan halilintar. Ternyata malaikat nggak mampu melaksanakan hukuman adil yang setimpal dengan dosa-dosa itu. Kata-kata yang dimohon kepada Allah yaitu, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, demi dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sama ya dengan doa koronka. Jadi doa koronka adalah doa yang didaraskan, yang didiktekan oleh Yesus langsung kepada Suster Faustina. Di 476, keesokan harinya. Ya, jadi dari peristiwa tersebut, besoknya, yaitu tanggal 14 September 1935, waktu Suster Faustina masuk ke kapel. Di sana dia mendengar suara, setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Ini bisa menjadi satu himbauan, satu ajakan buat kita semua para devosan kerahiman. Kalau kita masuk ke kapel, kalau kita masuk ke gereja, kita mendoakan doa koronka yang Yesus ajarkan. Artinya kalau datang ke gereja, ke misa jangan pas-pasan. Tapi ambil waktu yang lebih lama untuk persiapan dan untuk doa koronka. Doa ini akan meredakan murkaku. Itu yang Yesus katakan dan memang sudah terbukti ya. Pada saat Suster Faustina berdoa dengan cara
yang dia dengar dalam hatinya, ternyata malaikat itu kehilangan kekuatannya untuk melaksanakan murka ilahi. Dan Yesus dengan jelas memberikan satu konfirmasi bahwa doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara sebagai berikut. Pertama, ucapkanlah Bapa kami, Salam Maria, dan aku percaya. Pada manik Bapa kami menjadi Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jadi dikatakan Bapa yang kekal. Doa koronka adalah doa kepada Bapa. Bapa yang kekal. Apa yang kita lakukan? Ku persembahkan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Bapa. Apa yang dipersembahkan? Yaitu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus yang mengajar Suster Faustina supaya kita berdoa koronka seperti itu. Jadi dalam hal ini doa itu dibuat Yesus ditujukan kepada Bapaknya dengan cara memberikan kurban, menyerahkan kurban, dan kurbannya itu adalah dirinya Yesus sendiri. Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk apa? Sebagai pendamaian untuk dosa kami, dosa saya dan dosa orang yang saya doakan, dan dosa seluruh dunia. Jadi mempersembahkan Yesus kepada Bapa untuk sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Dan pada manik Salam Maria dikatakan, didiktekan oleh Yesus, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kembali lagi, berdoa kepada Bapa. Bapa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu Bapa kepada kami dan seluruh dunia. Jadi kita mohon kepada Bapa untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita semua, kepada kami dan seluruh dunia. Permohonan itu dasarnya apa? Permohonan itu dasarnya adalah demi sengsara Yesus yang pedih. Dan bagian penutup dikatakan, daraslah 3 kali Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 3 kali ya, seperti yang memang diminta oleh Tuhan Yesus. Itu doa koronka yang diajarkan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Sama juga seperti doa Bapa kami dalam Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Dan tidak ada yang disisip-sisipkan di dalam doa tersebut. Begitu pula doa koronka yang diajarkan oleh Yesus. Dia tidak katakan boleh disisip, boleh diganti. Enggak. Itu yang jelas didiktekan oleh Tuhan Yesus pada Suster Faustina. Nah, mari kita belajar setia dalam hal-hal yang sederhana, yaitu mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi kalau mau berdoa dengan kata-kata sendiri, dengan permohonan-permohonan, silahkan sebelum doa koronka. Sebelumnya misalnya, Tuhan saya mau berdoa koronka untuk keselamatan jiwa si A, jiwa si B, untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh C, untuk pertobatan, silahkan. Tapi begitu, Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, Bapa yang kekal, demi sengsara Yesus yang pedih, terus sampai Allah yang kudus, kudus dan berkuasa 3 kali, itu jangan disisipi apa-apa lagi. Jangan seperti doa rosario ada disisipi peristiwa-peristiwa. Beda ya, berbeda. Karena jelas di sini di 474, 475, 476 apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Jelas didiktekan oleh Yesus seperti itu. Semoga melalui pengajaran hari ini kita bisa berdoa koronka seperti yang Yesus kehendaki. Kita tutup ya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, di mana Tuhan Yesus mengajar kami untuk bagaimana berdoa koronka. Doa koronka adalah doa yang Yesus ajarkan pada kami, doa kepadamu ya Bapa, dengan mempersembahkan Yesus sebagai kurban. Dan demi sengsara putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu, dan biarlah melalui doa koronka ini semakin banyak jiwa-jiwa yang kami hantar kepadamu untuk bisa mengenal, mengalami, merasakan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas